Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel Masak Memasak. Apa kabarnya teman-teman semua? Semua baik-baik saja ya. Salam satu ajan. Jadi kali ini ketemu kembali dengan channel Chef KS Japan. Jadi di sini saya mau buat sesuai dengan yang ada di foto, yaitu resep lempah ayam kuning ya. Nah, jadi resep ini ada yang request ya teman-teman, salah satu subscriber. Semoga beliau menonton dan bisa menjadi inspirasi buat beliau ya, juga buat teman-teman semua. Dan semoga untuk tampilannya dan rasanya dan cara bumbunya bisa mendekati ya. Jadi ini kalau nggak salah khas Bangka ya teman-teman. Oke, biar nggak penasaran teman-teman, lanjut saja ke proses berikutnya teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, untuk langkah selanjutnya saya udah siapkan bahan-bahannya untuk pembuatan cara masak ayam lempah kuning khas Bangka ya. Nah, jadi ini ada subscriber, beliau minta dimasakin ayam lempah kuning khas Bangka. Nah, jadi mungkin beliau tinggal di Bangka atau di mana ya. Ya, ini saya siapkan di sini ayam 250 gram yang udah saya potong-potong ya. Dan ini ada bumbunya, tapi saya ini bumbu mungkin cenderung agak sedikit merah, agak pedas karena saya agak doyan pedas ya. Ini cabai keriting, jadi sesuaikan saja dengan selera teman-teman ya, mau dipedasin, dimerahin sama cabai nggak masalah ya. Yang penting di sini ada kunyit ya. Ini kunyit 2 cm, ini cabai keriting kurang lebih 30 gram ya, sama cabai rawit sedikit, dan ada ini terasi ya, ini terasi secukupnya. Dan kebetulan ini saya punya bawang merah 7 siung, jadi ini khasnya akan wangi banget ya pakai bawang merah. Dan ada bawang putih 3 siung, ada kemiri 6 butir ya. Jadi ini untuk bumbu dasarnya ya teman-teman. Jadi ini untuk bumbu dasarnya bikin ayam lempah kuning ya. Dan di sini pun saya siapkan bahan rempahnya, atau mungkin lempah ya di sana bahasanya. Ini rempahnya, ini ada asam kandis, karena saya nggak ada punya asam Jawa, jadi pakai asam kandis, kebetulan ada. Dan ini ada 2 cm lengkuas sudah digeprek, dan ada 3 lembar daun salam, ini ada 4 lembar daun jeruk, dan ada setengah batang serai ya, udah saya geprek juga. Dan di sini saya nggak punya daun kedongdong ya, waduh susah nih. Ini biasanya saya lihat ada daun kedongdongnya, tapi ini saya gunakan daun sejenis daun ketumbar ya. Dan ini rasanya mungkin agak-agak aneh ya, tapi nggak masalah. Tapi saya udah gunain pakai ini jeruk lemon ya, nanti untuk campuran di supnya ya nanti ya, atau kaldunya ya. Dan saya ini hanya gunakan garam, persiapan bumbu dasarnya, dan gula ya teman-teman. Oke, biar penasaran teman-teman, kita lanjut ke proses berikutnya teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya siapkan air ya, atau masak air yang sudah mendidih, dan kasih garam kira-kira setengah sendok teh ya. Dan ini udah mendidih, si ayamnya langsung direbus dulu ya. Nah, ini fungsinya teman-teman biar nanti si olahan ayam ini tidak cepat basi ya. Jadi biar dia keluarkan dulu si buihnya ya, dan biarkan dia setengah matang ya teman-teman. Jadi ini untuk menghindari kalau nanti masakan kita itu disimpan jadi tahan lama ya teman-teman, tidak mudah basi. Jadi fungsinya ini ya teman-teman ya, biar direbus dulu ya. Oke teman-teman, lanjut teman-teman. Ini si bumbu dasar ini ya, langsung saya blender dulu ya, atau dihaluskan dulu ya teman-teman. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya, nah ini udah mulai naik ya si buihnya. Nah ini yang menjadi makanan ataupun olahan cenderung cepat basi ya. Jadi kalau untuk masak ayam ataupun daging, kalau memang untuk disimpan ya diusahakan bisa rebus dulu ya, setengah matang ya untuk daging-daging ini kalau untuk disimpan ya. Nah, jadi ini bisa tahan lama ya teman-teman. Nah ini tipnya ya, begini ya teman-teman. Jadi udah begini, ini udah nih bisa diangkat ya. Dan ini nggak lama ya, tadi cuma 15 menit ya. Oke, langsung saja ini diangkat ya, dan akan misah ya. Nah, ini si kotorannya tidak terbawa. Kita angkat. Oke, nah
hasilnya gini ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, siapkan kembali panci ya yang sudah diisi air. Nah, kira-kira saya pakai airnya kurang lebih 1000 ml atau lebih ya, 1 liter ya, disesuaikan saja teman-teman. Dan langsung saja kita masukkan bumbu rempahnya dulu ya. Serai masuk, dan daun jeruk juga masuk, lengkuas sudah digeprek masuk ya, dan ini asam kandis juga 2 masuk, dan nih daun salam ya 3 lembar. Oke, biarkan agak mendidih dulu teman-teman. Baiklah teman-teman, si airnya udah tampak mendidih dan si bumbu rempah-rempahnya udah mulai meresap ya, dan si aromanya udah terasa harum ya keluar. Dan langsung tambahkan si bumbu yang tadi saya blender ya. Nah, ini bumbunya ya. Jadi saya masukkan nih di saring ya teman-teman. Ini saya pakai saringan. Jadi ini biar tidak terbawa ya. Jadi ini halus, jadi nanti kuahnya itu tidak terlalu kental ya. Oke teman-teman, lanjut. Nah, jadi inilah penampakannya ya teman-teman ya. Ini si kuahnya biar mendidih dulu. Jadi ini prosesnya mirip kayak bikin pindang, kuah pindang Palembang ya, atau kuah pindang baung ataupun pindang tulang ya. Mungkin agak mirip-mirip ya, karena berbeda daerah ya, masing-masing beragam cara ya teman-teman. Nah, jadi inilah keunikannya ya teman-teman. Kita berbangga punya bermacam jenis masakan Nusantara ya, dan itu khas daerah masing-masing, wajib kita apresiasi ya teman-teman. Jadi ada ciri khas masing-masing, dan mungkin di Bangka sendiri ini si olahan lempah kuning ayam ini bermacam-macam ya, karena mungkin di Bangka juga ada bagian utaranya, bagian selatannya, atau bagian baratnya ya. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan dari racikan bumbunya ya, tapi namanya tetap sama ya teman-teman, dan rasanya pun akan tetap sama ya, cita rasanya. Jadi kalau yang agak pedas, saya dengar mungkin cenderung ke bagian selatan katanya ya. Nah, ini saya mungkin ambil yang ke selatannya nih, agak pedas-pedas rasanya nih ya teman-teman. Oke teman-teman, biarkan sampai mendidih dulu ya teman-teman. Lanjut teman-teman, ini sudah cukup mendidih dan sudah cukup meresap. Dan masukkan si ayam tadi ya. Nah, ini saya masukkan ya, ayam yang sudah tadi setengah matang ya. Nah, ini biarkan dia sampai meresap ya. Dan di sini bisa ditambahkan proses masukkan bumbu ya. Nah, ini saya kasih, ini ada gula ya. Ini gula kira-kira setengah sendok teh ya. Kasih. Dan ini ada garam, saya kasih garam ini 1 sendok teh ya. Untuk yang suka penyedap silahkan ya, dipakai penyedap sesuai selera aja ya untuk rasa. Nah, ini biarkan dulu. Nah, nanti pas mau terakhir baru saya kasih lemon ya, atau perasan jeruk sama si daun kedondong atau daun ketumbar ya, ini yang saya pakai ya. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, ini sudah tampak mulai matang ya. Di sini saya akan memasukkan perasan lemon ya. Nah, ini perasan lemonnya. Jadi biar rasa ada asam-asamnya ya. Tadi pun asam kandis sudah berasa, tapi ini biar lebih segar lagi ya teman-teman. Ini tambahkan. Dan ini yang terakhir saya kasih ini ya. Nah, ini si daun ketumbar mirip atau daun kedondong ya kalau di sana ya. Nah, saya pakai ini. Dan ini udah prosesnya udah matang ya teman-teman. Ini prosesnya tidak lama, masak ini hanya cukup 60 menit ya teman-teman. Oke, langsung kita sajikan teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya sudah siapkan platingnya ya, dan langsung saja kita sajikan. Jadi si ayam
tempah kuning ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ya teman-teman. Oh, kuahnya sangat menggoda sekali ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton videonya Chef KS Japan ya. Nah, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi ya. Dan apalagi ini sebentar lagi mau menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi sekali lagi saya juga mohon maaf ya kepada teman-teman semua apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan tidak cocok ya. Jadi mau dimaafkan. Dan ini untuk menu ini cocok sekali nih ya teman-teman ya, ini buat berbuka puasa. Jadi ini menu yang di request sama subscriber ya, beliau mudah-mudahan menonton. Jadi ini saya bikin simple aja dan caranya pun dibikin cara simple ya teman-teman. Jadi inilah lempeh kuning ayam ya, atau lempeh ya, saya bacanya nih ada kurang pas ya teman-teman, jadi mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Dan semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah, jadi inilah nih penampakannya ya teman-teman. Ini saya perlihatkan lebih dekat. Nah, ini nampaknya kuahnya wah sedap sekali ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita coba ya teman-teman, kita tes teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya mau icip dulu ya. Nih mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman nih di hari ini yang sudah menonton. Semoga nih jadi motivasi buat bulan Ramadan nanti ya. Nah, saya coba dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman makan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba dulu kuahnya. Ternyata rasanya tuh segar. Jadi segar sekali teman-teman. Jadi mungkin ada rasa asam kandisnya, ada rasa jeruk limunya atau limau ya, atau lemon. Dan ada rasa terasinya juga ya, terasa kecium. Serai sama lengkuas semuanya kecium ya teman-teman. Di ayamnya juga terasa enak. Ini cocok sama nasi ya teman-teman ya, karena ini lauk buat dimakan sama nasi ya teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe biar Chef KS Japan channelnya bisa berkembang terus dan menyajikan video-video masakan ataupun camilan berikutnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.